Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Vera Febriani. Di sini gue akan ngebahas tentang Club of Rome, organisasi dunia yang bergerak dalam isu lingkungan dan permasalahan manusia. Masalah kerusakan lingkungan hidup menjadi salah satu isu yang sering dibahas baik oleh pemerintah, peneliti, dan badan organisasi lokal maupun internasional. Hal tersebut telah menarik perhatian serius secara global oleh beberapa negara sejak mulai tahun 1970-an. Tepatnya setelah diselenggarakan konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm yang berlangsung selama 5-11 Juni 1972. Fun fact nih guys, untuk memperingati seluruh sejarah tersebut, tanggal 5 Juni dijadikan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia oleh The Environment Day dan berdirinya Badan PBB yang mengurus masalah lingkungan yaitu United Nations Environment Programme. Club of Rome merupakan suatu organisasi informal yang didirikan pada April 1968 oleh Dr. Aurelio Pace dan beranggotakan tokoh-tokoh internasional dari berbagai negara. Organisasi tersebut didirikan dengan tujuan untuk menggerakkan pengertian terhadap saling terkaitnya komponen dunia, menarik perhatian khalayak ramai di seluruh dunia pada masalah kemanusiaan yang terjadi saat itu, dan untuk merangsang prakarsa dan langkah baru yang memadai. Organisasi Club of Rome memiliki keyakinan bahwa masalah yang dihadapi oleh umat manusia sangatlah kompleks, sehingga tidak ada institusi yang dapat menangani masalah tersebut. Pertemuan yang diadakan oleh Club of Rome berfokus pada proyek studi mengenai umat manusia. Studi tersebut bertujuan untuk mempelajari masalah yang umumnya ditemui di dunia, seperti kemiskinan, memburuknya lingkungan hidup, hilangnya kepercayaan pada instansi, inflasi, dan yang lainnya. Problematika dunia yang menjadi fokus organisasi tersebut memiliki 3 karakteristik yang sama, yaitu masalah yang tersebar di masyarakat, mempunyai dimensi politis, ekonomis, dan sosial, serta saling berinteraksi. Hasil studi pertama diterbitkan pada tahun 1972 dengan judul The Limits to Grow, yang dipimpin oleh Profesor D. Meadows, yang mempelajari 5 faktor dasar yang menentukan dan membatasi pertumbuhan di bumi. 5 faktor tersebut diantaranya adalah kependudukan, produksi pertanian, sumber daya alam, produksi industri, dan pencemaran lingkungan hidup. Kesimpulan laporan pertama umumnya ditafsirkan sebagai ramalan malapetaka dunia. Pada tahun 1974, diterbitkan laporan kedua berjudul Mankind at the Turning Point yang disusun oleh Mihajo dan Edward Pastel. Berbeda dengan Meadows dan timnya yang menganalisis dunia secara global, Mesarovic dan Pastel mengadakan pendekatan secara regional dan lokal. Model tersebut membagi dunia ke dalam 10 wilayah yang saling bergantungan. Selanjutnya, model ini dapat menyoroti data dalam unit-unit yang lebih kecil, termasuk data dari suatu negara. Penemuan tersebut diharapkan dapat menjadi relevan bagi para pengambil kebijakan di negara yang bersangkutan. Dari studi tersebut dapat ditarik kesimpulan yang menekankan pentingnya kerjasama global bagi perbaikan dunia dan masa depan umat manusia. Studi yang telah dilakukan oleh Club of Rome mempunyai dampak yang signifikan pada sidang PBB tahun 1974. Majelis Umum PBB mengeluarkan pernyataan mengenai Tata Ekonomi New International atau New International Economic Order. Club of Rome memperingatkan dengan tegas menguatnya dampak perubahan iklim yang menyengsarakan penduduk bumi. Periode kemarau panjang,
bencana banjir dan cuaca ekstrim kini semakin dramatis. Club of Rome yang merupakan organisasi non-profit untuk saling tukar pikiran masalah global dalam laporannya 2052, A Global Forensics of the Next 40 Years, menulis dalam 40 tahun ke depan memang tidak akan terjadi kiamat, akan tetapi peradaban manusia akan menghadapi tantangan amat berat, termasuk diantaranya pertumbuhan ekonomi. Dampak negatif dari perubahan iklim akan semakin ketara, kata penulis laporan. Periset masa depan dan pakar ekonomi asal Swedia, Jörgen Randers. Manusia mengeksploitasi habis-habisan sumber daya alam dan kita akan melihat sebelum 2052 di sejumlah kawasan akan terjadi keruntuhan. Papa Randers yang pada presentasi laporannya di Rotterdam. Kita setiap tahunnya memproduksi gas rumah kaca 2 kali lipat lebih banyak dari kemampuan absorpsi oleh hutan dan lautan, kata pakar dari Club of Rome itu. Organisasi non-profit tersebut pada tahun 1972 mempublikasikan laporan yang menggegerkan dunia mengenai batas pertumbuhan serta peringatan dampak pencemaran lingkungan. Laporan terbaru Club of Rome memprediksi tingkat emisi gas rumah kaca global akan mencapai titik puncak pada 2030. Saat ini sudah terlambat untuk mengerem kenaikan suhu global pada kisaran 2 derajat Celcius, yang dipandang sebagai batasan yang masih acceptable. Hingga tahun 2080, diramalkan suhu rata-rata global akan naik 2,8 derajat Celcius. Diperkirakan kenaikan suhu setinggi itu dapat memicu semakin menguatnya perubahan iklim. Randers juga menyebutkan ekonomi dengan laju pertumbuhan yang terus meningkat merusak iklim dan sumber daya alam. Menurut perhitungan para pakar, ekonomi di masa depan tidak akan memetik laba jika diharuskan membayar ongkos lingkungan yang dirusak. Pendapatan domestik bruto secara global akan tumbuh lebih lambat dibanding perkiraan semula. Penyebabnya, laju pertumbuhan penduduk dan kenaikan produktivitas mengalami penurunan. Ekonomi di banyak negara disebutkan sudah mencapai batas potensi perkembangannya. Club of Rome juga melontarkan ramalan bahwa Amerika Serikat akan merosot peranannya di tatanan global kelas dunia. Penyebabnya, para penentu kebijakan politik di Amerika nampak tidak mampu bertindak proaktif di bidang isu-isu jangka panjang. Sebagai gantinya, China akan memainkan peranan utama sebagai kekuatan penggerak planet bumi. Laporan itu menyebutkan dengan kontras akan terlihat pemerintahan otoriter di China bisa lebih cepat membuat keputusan berwawasan ke depan tanpa perlu melewati proses demokrasi, seperti melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan rakyatnya. Juga ekonomi China akan menunjukkan pertumbuhan kuat dan sebaliknya Amerika Serikat melemah, yang akan mengubah standar kehidupan di kedua negara. Yang akan menjadi pecundang adalah pemain ekonomi global saat ini, terutama Amerika Serikat, kata Randers. Oke guys, sekian isu-isu yang bisa gue sampein. Sebenarnya ini tuh gue ngebahas ini karena ini adalah organisasi yang bergerak di isu lingkungan. Gue setuju sih sama organisasi ini karena sekarang ini udah jarang banget ada organisasi-organisasi yang bergerak di dalam isu lingkungan ini guys. Dan kalau lo ada saran atau ada kritikan untuk video gue ini, tolong tulis di komentar ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.